Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 teori belajar, yakni teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, teori belajar humanistik, dan terakhir teori belajar konstruktivisme. Dan saya akan memberikan masing-masing contoh dari teori-teori belajar tersebut. Yang pertama, ada teori belajar behavioristik. Apa sih pengertian dari teori belajar behavioristik? Behavioristik menekankan perubahan perilaku sebagai hasil interaksi stimulus dan respons yang dapat diamati. Fokusnya adalah pada hasil belajar, bukan proses berpikir internal. Berikut contohnya, guru memberi bintang emas untuk siswa. Guru memberikan bintang emas di buku setiap kali siswa menjawab dengan benar dan menunjukkan perilaku baik, seperti mengangkat tangan sebelum bicara atau mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya, yang kedua, yakni teori belajar kognitivistik. Pengertian teori belajar kognitivistik. Kognitivistik menekankan proses mental aktif dalam mengolah informasi, pemahaman, dan penggunaan strategi kognitif untuk belajar. Perilaku tidak dapat diukur tanpa mempertimbangkan motivasi, kesengajaan, dan keyakinan. Adapun contohnya, guru bertanya untuk menggali pemahaman siswa. Dalam pelajaran IPA, guru bertanya kepada siswa, "Menurutmu, kenapa es bisa mencair saat diletakkan di tempat panas?" Tujuannya mendorong siswa untuk berpikir logis dan memahami konsep perubahan wujud benda. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik apa ya? Nah, teori belajar humanistik adalah teori yang memandang belajar sebagai proses untuk mengembangkan potensi diri manusia secara menyeluruh, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Fokus utamanya adalah peserta didik sebagai pribadi yang unik, bukan sekedar objek yang harus diberikan informasi. Contohnya, guru memulai pelajaran dengan menyapa dan bertanya kabarnya. Sebelum mulai pelajaran, guru menyapa semua siswa, menanyakan kabar mereka, dan memberikan pujian. Tujuannya agar membangun rasa aman, diterima, dan siswa merasa dihargai. Dan teori yang terakhir yakni teori belajar konstruktivistik. Pengertian teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi, bukan sekadar menerima informasi dari guru. Dalam pandangan ini, belajar adalah proses aktif di mana siswa mengkonstruksi atau membangun pemahamannya sendiri berdasarkan apa yang sudah ia ketahui sebelumnya dan pengalaman barunya. Berikut contohnya yakni diskusi kelompok tentang lingkungan sekitar. Guru meminta siswa berdiskusi dalam kelompok kecil mengenai masalah kebersihan di sekolah, lalu menyusun solusi bersama. Tujuannya agar siswa belajar dari pertukaran ide dan pengalaman dari teman-temannya.
Selanjutnya, adapun tokoh utama teori belajar behavioristik. Yang pertama, John B. Watson, yakni seorang pelopor behaviorisme, stimulus dengan respons. Yang kedua, Ivan Pavlov, yakni penemu klasikal conditioning, yaitu seorang yang menemukan pengkondisian klasik. Dan tokoh yang terakhir yakni Skinner, seorang pengembang operan conditioning, yaitu penguatan dan hukuman. Berikutnya, tokoh utama teori belajar kognitivisme. Yang pertama, Jean Piaget, yang mengatakan teori perkembangan kognitif, yaitu asimilasi dan akomodasi. Tokoh yang kedua, Jerome Bruner, mengatakan teori representasi, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Tokoh yang ketiga yaitu David Ausubel, yang mengatakan meaningful learning, yaitu belajar bermakna. Selanjutnya, tokoh utama teori belajar humanistik. Tokoh utama teori belajar humanistik ini ada 3. Yang pertama, Carl Rogers, mengatakan pembelajaran personal, pentingnya empati, dan penerimaan. Tokoh yang kedua yaitu Abraham Maslow, mengatakan tentang hierarki kebutuhan, aktualisasi diri dalam belajar. Dan tokoh terakhir yakni Arthur Combs, mengatakan belajar sebagai proses pengalaman pribadi dan persepsi. Dan yang terakhir, tokoh utama dari teori belajar konstruktivisme. Tokoh utama teori belajar konstruktivisme ini juga ada 3. Yang pertama, Jean Piaget, yang mana Jean Piaget ini juga telah disebutkan pada tokoh teori belajar kognitivistik. Jean Piaget dalam teori belajar konstruktivisme mengatakan konstruksi pengetahuan lewat pengalaman langsung. Tokoh yang kedua yakni Lev Vygotsky, yang mengatakan peran interaksi sosial dan budaya atau ZPD.